Apakah Bolo-Bolo termasuk yang meyakini bahwa 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila? Bagaimana jika dalam video ini kita akan coba gugat 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila? Simak videonya sampai tuntas. 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila, benarkah? Saya dulu pernah nulis itu di Facebook ya, beberapa tahun yang lalu ya, dan kemudian ada yang komen ya, bilang bahwa ini hal yang nggak perlu lagi dipersoalkan ya, karena yang paling penting itu ya implementasinya nilai-nilai Pancasila itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Ya iya, bener ya, tapi masa sih sejarah itu nggak penting ya? Katanya jas merah, ya kan? Kita lupa tanggal jadian aja bisa jadi masalah, apalagi lupa sejarah. Jadi kalau sejarah nggak dianggap penting ya, jangan salahin kalau 50 tahun lagi generasi muda ngiranya Pancasila itu hasil dari rapat Zoom meeting. Oke, jadi mengawali bulan Pancasila ini ya, saya ingin membuka bahasan dalam video ini dengan sejarah tentang penyusunan Pancasila supaya kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam ya, alih-alih hanya sekedar merayakan hari lahirnya Pancasila secara seremonial. Jadi bolo-bolo berapa banyak yang tahu kalau penyusunan Pancasila itu ternyata melalui tahapan-tahapan. Pada mulanya ketika Pancasila ini disusun, ya bunyi-bunyi silanya itu nggak seperti yang kita ketahui saat ini ya. Kata Bung Karno, jas merah ya. Perjalanan sejarah Pancasila itu kita perlu tahu ya supaya kita bisa memahami Pancasila itu sendiri. Dan percayalah dengan pemahaman sejarah Pancasila yang lebih mendalam, ini akan mengubah cara pandang kita dalam membangun bangsa dan negara. Jadi konsep tentang Pancasila itu kan dibahas dalam sidang BPUPKI ya, jadi Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya, jadi sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang ya untuk persiapan bangsa Indonesia ini dalam meraih kemerdekaan ya. Dalam sidang BPUPKI itu salah satu agenda utamanya adalah mencari dasarnya negara. Maksudnya dasarnya negara ini kan kurang lebih alasan kenapa negara Indonesia ini harus berdiri gitu ya. Apa dasarnya kita harus merdeka? Nah, di dalam diskusi tentang mencari dasarnya negara itu, orang pertama ya yang menyodorkan gagasan tentang dasar-dasar negara itu adalah Muhammad Yamin ya. Tempatnya di tanggal 29 Mei tahun 1945. Jadi Pancasila versi Yamin itu bunyinya seperti ini. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi secara menyeluruh ini sebetulnya redaksinya mirip-mirip dengan Pancasila yang saat ini ya, cuman beda di sedikit redaksional dan urutan ya. 2 hari kemudian tanggal 31 Mei 1945 Supomo ya ikut memaparkan dasar Indonesia Merdeka. Jadi saya yakin 95% orang Indonesia nggak tahu siapa itu Supomo ya. Padahal Supomo itu adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 45 karena beliau adalah punya latar belakang hukum dan tata negara ya. Jadi Supomo itu ya kayak Mahfud MD ya di zaman itu ya. Nah, rumusannya Supomo itu adalah 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Jadi secara esensi juga nyaris sama ya. Nah, kemudian di tanggal 1 Juni 1945 ya, Bung Karno ya merumuskan 5 dasar juga. Beliau merumuskan seperti ini. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Yang kedua, peri kemanusiaan atau internasionalisme. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi walaupun secara esensi ini tidak jauh berbeda dengan 5 usulan yang awal diusulkan oleh Muhammad Yamin dan isi dari Pancasila yang terkini, tapi secara redaksional ini cukup berbeda ya. Dan bolo-bolo tahu nggak bahwa pada saat itu nama yang diusulkan oleh Bung Karno itu bukan Pancasila tapi Pancadharma. Jadi ya kurang lebih Bung Karno bilang, saudara-saudara saya usulkan nama yang gagah untuk dasar negara kita, Pancadharma. 5 dharma yang artinya 5 prinsip luhur. Nah, begitu kata Bung Karno. Nah, kemudian Muhammad Yamin bilang, bro, boleh saya usul sedikit? Itu Pancadharma kok kayak nama padepokan pencaksilat ya?
Gimana kalau namanya Pancasila gitu kan. Dan akhirnya pada tanggal 1 Juni itu muncullah untuk pertama kali istilah Pancasila ya. Nah, kemudian itu tadi udah 3 tahapan ya. Nah, kita menuju ke tahapan keempat ya, rumusan 22 Juni 1945 yang terkenal dengan nama Piagam Jakarta ya. Jadi Piagam Jakarta ini sila satunya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dan yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permasalahan perwakilan, dan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini sudah 90% sama dengan Pancasila yang sekarang, yang beda cuma di sila 1 ya. Di situ ada kata-kata kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluk. Karena ada redaksional syarat Islam, nah ini diprotes ya oleh tokoh-tokoh Indonesia Timur ya, karena pada saat itu tokoh-tokoh Indonesia Timur itu kan kebanyakan non-muslim ya, karena mereka mengatakan bahwa ya kalau masih pakai kalimat menjalankan syarat Islam walaupun buat pemeluknya ya sebetulnya ya. Nah, mereka kan bilang ya lebih baik kita pisah aja lah. Ya memang walaupun di situ jelas tertulis syarat Islam bagi pemeluknya, tapi alangkah baiknya kalau sebuah dasar negara itu setiap pilihan katanya itu bersifat netral ya, bisa diterima oleh semua kalangan. Nah, melihat protesnya tokoh-tokoh Indonesia Timur ini, akhirnya Soekarno-Hatta segera ya bernegosiasi dengan para ulama. Karena memang pada saat itu ya petinggi-petinggi NU, Muhammadiyah itu kan sangat mendukung Indonesia merdeka ya. Dan kemudian Soekarno-Hatta bilang, nah ini Pak Yai ini mohon izin, nah itu kayak PNS saja ya. Jadi mohon izin, boleh nggak kata-kata kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluknya itu dibuang, karena daripada menimbulkan perpecahan di antara sama anak bangsa. Ya, jadi walaupun para ulama itu nggak setuju ya pastinya ya, sedih sekali ya, bahwa kalimat itu harus dihilangkan, tapi demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, akhirnya para ulama merestui Soekarno-Hatta untuk membuang ya 7 kalimat yang ada di sila pertama Piagam Jakarta, sehingga finalisasinya Pancasila itu terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 ya, seperti yang kita ketahui saat ini ya. Kembali kepada topik dari video yang saya paparkan pada hari ini tentang kapan sih lahirnya Pancasila. Maka kalau kita lihat dari urutan perumusan Pancasila, nah penentuan tentang kapan lahirnya Pancasila itu tentu saja debatable ya. Kalau acuannya adalah isinya Pancasila yang hari ini ya, yang bagaimana kita ketahui dari sila 1 sampai sila kelima, maka sudah jelas seharusnya lahirnya Pancasila itu diperingati tanggal 18 Agustus 1945 ya kan. Nah, tapi kalau acuannya adalah kapan pertama kali usulan dasar negara ini disodorkan, maka seharusnya yang diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila itu adalah usulannya Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945. Tapi kalau acuannya adalah istilah Pancasila itu sendiri, ya betul ya. Jadi itu terucap pada pidato Soekarno 1 Juni 1945. Nah, masalahnya adalah penentuan kapan ya hari jadinya Pancasila ini kan sepanjang sejarah itu tidak pernah lepas dari kepentingan-kepentingan politik. Siapa yang pertama kali mencetuskan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila? Tentu saja adalah Presiden Soekarno ya. Alasannya kenapa? Ya tentu saja pasti ini juga ada alasan personal ya, karena beliau sebagai presiden ya suka-suka dia lah. Tapi sebetulnya momentum kenapa Presiden Soekarno penting untuk menegaskan bahwa 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila itu dimulai pada tahun 1964 ketika Aidit ya, ketua PKI pada saat itu kan mulai menggugat ya tentang Pancasila ya, karena pada saat itu PKI adalah partai terbesar di Indonesia. Jadi ya mulai nih Aidit ini mulai ngadi-ngadi nih ya. Jadi pada bulan Mei 1964 ya, sebulan sebelum bulan Juni ya. Nah, Aidit itu menyatakan bahwa Pancasila itu untuk sementara waktu memang bisa berfungsi sebagai pemersatu. Pemersatu maksudnya pemersatu dari kaum nasionalis, agamis dan komunis. Tapi setelah ide Nasakom yang juga digadang-gadang oleh Presiden Soekarno itu menjadi sebuah realitas, Pancasila tidak lagi diperlukan. Nah, gitu katanya Aidit ya. Terus katanya Bung Karno, wah lama nih Aidit lama-lama ya. Marah besar Presiden Soekarno dan akhirnya tidak lama kemudian memerintahkan 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Nah, jadi memang ada alasan kuat bagi Presiden Soekarno untuk mencanangkan 1 Juni ya. Selain sudah pasti ada alasan personal juga. Kemudian, nah ini ketika Presiden Soekarno lengser digantikan Pak Harto. Nah, pada masa Orde Baru yang lebih menonjol itu kan hari kesaktian Pancasila ya, 1 Oktober 1965. Saya ini yang termasuk gen milenial ya, yang lahir di tahun 80-an ya, sampai masa-masa kuliah itu ya, itu
peringatan kesaktian Pancasila 1 Oktober itu jauh lebih meriah daripada peringatan 1 Juni. 1 Juni itu malah hampir nggak pernah terdengar. Ya kenapa ya? Karena memang aktor utamanya Pak Harto, ya, presiden yang berkuasa pada zaman itu. Nah, ketika rezim Orde Baru tumbang, ya di era reformasi, nah anak-anak Bung Karno kembali mengajukan 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila. Sampai tahun 2016, Presiden Jokowi ya mengeluarkan kepres ya penetapan 1 Juni hari lahir Pancasila sekaligus hari libur nasional. Kalau kepresnya Presiden Jokowi ini bisa lah kita apresiasi ya. Yang bahaya itu kan bukan kepres tapi kepemek keputusan MK. Selesai? Enggak juga ya. Jadi merespon dari kepres tersebut ya, saya masih ingat ya pada saat itu Yusril Iza Mahendra ya, yang pada saat itu posisinya beliau masih oposisi ya, itu mengeluarkan cool tweet ya. Cool tweet itu atau istilah itu kayak udah nggak ada lagi sekarang ya. Jadi Twitter yang nyambung-nyambung gitu ya. Sekarang namanya bukan Twitter, namanya X ya. Jadi Yusril ini mengeluarkan cool tweet bantahan ya, yang menegaskan bahwa hari lahir Pancasila itu 18 Agustus 1945. Dan bantahan ini kemudian didukung rame-rame oleh kelompok oposisi yang anti Jokowi dan anti keluarga Bung Karno. Ya kita tahu lah 2014 itu kan polarisasi yang ada di Indonesia ini kan luar biasa ya. Pada saat itu jujur aja saya sangat sedih ya, karena soal penentuan sejarah Pancasila aja itu semakin politis ya sejak 2014. Yang bagi diehardernya Pak Jokowi ya tentu saja ya mendukung keputusan itu, tapi bagi yang oposisi yang menolak mentah-mentah ya dasarnya karena mereka saling tidak suka, karena memang dukungannya pada saat pemilu beda. Oke, jadi pertanyaannya sebetulnya kapan Pancasila itu lahirnya ya? Ini kok bulat aja nih ya video ini ya. Tapi saya ingin membuka perspektif yang berbeda ya. Jadi mari kita kembali ke peristiwa 1 Juni 1945. Jadi sebetulnya pada pidato Bung Karno 1 Juni 1945 itu apa sih yang ingin disampaikan Soekarno pada saat itu? Apakah pidatonya itu memang tentang kelahiran Pancasila itu sendiri? Jadi Bung Karno bilang, hari ini kita lahirkan Pancasila. Ya enggak lah. Kalau gitu kan Bung Karno nanti B-nya nggak jadi Bung, jadi Bidan Soekarno jadinya. Jadi alangkah baiknya kita menengok ulang tentang apa sih yang dipidatokan oleh Bung Karno pada saat itu ya. Jadi ini adalah salah satu penggalan dari pidato Bung Karno 1 Juni 1945. Jadi beliau mengatakan, saya akan menetapi permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia? Paduka Tuan Ketua yang mulia meminta kepada sidang Dukur Sujud Bisyulakai berubah. Kok jadi Ultraman? Untuk mengemukakan dasar Indonesia merdeka ya. Jadi saya ulangi lagi, Paduka Tuan Ketua yang mulia meminta kepada sidang yaitu BPUPKI untuk mengemukakan dasar Indonesia merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini. Nah, polo-polo sekali lagi ya, pidato Bung Karno itu ternyata tentang dasar Indonesia merdeka. Nah, makanya dalam salah satu pidatonya kemudian Bung Karno mengatakan Pancasila adalah filosofis Grundslag, yaitu fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya, untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Nah, jadi gimana nih? Apakah bukan saatnya kita memikirkan istilah yang lebih tepat ya? Taruhlah kita ingin memakai 1 Juni ya sebagai hari peringatan Pancasila. Apakah kita masih ya ke depannya akan tetap menggunakan istilah hari lahirnya Pancasila yang akan rawan ya dengan politisasi dan segala perdebatan ya, atau kita kembali kepada inti dari pidato 1 Juni itu tentang mencari dasarnya Indonesia merdeka. Jadi pada hari ini Mas Wim mengusulkan bagaimana kalau kita ubah redaksinya bahwa 1 Juni adalah hari Pancasila sebagai dasar Indonesia merdeka. Karena begini ya, karena kalau perdebatannya adalah soal kelahiran Pancasila itu tanggal 1 Juni, ya itu banyak celah untuk dibantah. Tapi jika istilahnya adalah harinya Pancasila itu disepakati ya sebagai dasar Indonesia merdeka, siapa yang bisa bantah? Kalau kita masih menggunakan istilah hari lahirnya Pancasila, ini saya khawatir kita akan cenderung seremonial belaka ya, seperti selama ini ya. Jadi 1 Juni ada parade karnaval Pancasila, ada busana Pancasila, atau kita pasang status ya di handphone, di sosial media, selamat hari Pancasila, panjang umur ya Pancasila. Ya, tapi kalau kita
berani mengatakan bahwa 1 Juni 1945 adalah Hari Pancasila sebagai dasarnya Indonesia merdeka, artinya kalau Pancasila itu menjadi dasar Indonesia merdeka, itu kan bisa kita katakan bahwa Pancasila itu adalah alasannya Indonesia merdeka, ya kan? Jadi para tokoh pendiri republik ini kan mencari dasarnya Indonesia merdeka. Bisa dikatakan kenapa Indonesia harus merdeka? Ya karena kita adalah bangsa yang bertuhan, ya. Karena Tuhan itu mengakui ya kesamaan derajat manusia. Kemudian kita harus merdeka karena kita ingin memanusiakan, mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia. Kita ingin bersatu menjadi bangsa Indonesia. Kita ingin membangun keperpihakan kepada rakyat dan kita ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah alasannya kita merdeka, gitu loh. Makanya Indonesia nggak boleh dijajah terus supaya kita bisa mewujudkan itu semua. Oleh karena Pancasila itu adalah dasarnya Indonesia merdeka atau alasannya Indonesia merdeka, maka di sini Pancasila sebagai sifatnya bangsa Indonesia. Ya, bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang berketuhanan, yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, ya, bangsa yang senang bersatu walaupun berbeda-beda, bangsa yang gotong royong bermusyawarah, bangsa yang selalu berbagi kesejahteraan, ya. Nah, artinya Pancasila berasal dari sifatnya bangsa Indonesia itu sendiri. Maka jika Pancasila itu dipahami sebagai sifatnya bangsa Indonesia, maka Pancasila akan menjadi falsafah, ya, alias pandangan hidup. Ya, jadi dalam hal berbangsa dan bernegara, pandangan hidup kita itu adalah Pancasila, ya, yang bisa diterima oleh semua orang Indonesia, mau apapun agama dan sukunya. Ya, kalau bicara dalam konteks umat beragama, ya silakan, ya, dengan apa yang diyakini. Kalau dalam konteks suku, apa yang diyakini oleh adat istiadat. Tapi ketika kita berbicara dalam konteks bangsa dan negara, ya acuan, ya, falsafah kita adalah Pancasila. Dan jika Pancasila sudah menjadi falsafah bagi bangsa Indonesia, pada akhirnya Pancasila akan menjadi dimensi atau alat ukur dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Maksudnya apa? Artinya segala kebijakan, ya, entah itu undang-undang, regulasi, atau aturan hukum, itu harus mencerminkan dan menjaga nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Jadi sebagai contoh, namanya aturan, undang-undang, regulasi, itu harus bisa memastikan tidak ada diskriminasi misalnya. Harus mencerminkan keadilan sosial, ya. Jadi harus bisa berpihak kepada kepentingan rakyat banyak, gitu. Suatu saat akan kita bahas lebih mendalam, ya, dalam video di channel Mas Film berikutnya, ya. Tapi artinya, alih-alih sekedar merayakan 1 Juni secara seremonial, ya, jika kita memahami 1 Juni sebagai hari dasarnya Indonesia merdeka, sebagai alasannya Indonesia merdeka, maka setiap 1 Juni kita akan mengingat alasan kenapa bangsa Indonesia harus merdeka. Artinya setiap 1 Juni kita akan mengevaluasi apakah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sejauh ini sudah dilandasi prinsip-prinsip Pancasila itu sendiri. Jadi bolo-bolo sekalian, selamat memperingati 1 Juni, Hari Pancasila sebagai dasar Indonesia merdeka.